Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang kelebihan dan manfaat dan kekurangan dari Kartu Indonesia Pintar. Yang pertama, KIP atau PIP. KIP adalah salah satu bentuk implementasi dan program dari program Indonesia Pintar yang merupakan program bantuan sosial dari pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan di Indonesia. PIP sendiri ditujukan untuk membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi. Melalui program pemerintah ini berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan sekolahnya sesuai yang dicita-citakannya. PIP juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik baik biaya langsung maupun tidak langsung. PIP adalah bantuan berupa uang tunai, pelunasan akses dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik usia 6 tahun sampai dengan 12 tahun. 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membantu biaya personal pendidikan. Di sini saya akan menyampaikan cara pendaftaran PIP. Yang pertama, KIP adalah kartu identitas yang dipegang oleh penerima bantuan PIP. Berikut cara mendaftar peserta didik sebagai penerima PIP dan mendapatkan KIP. Yang pertama, menyampaikan berkas yang diperlukan. Ada berkas yang perlu dipersiapkan untuk membuat KIP. Kartu keluarga, akta kelahiran, kartu keluarga sejahtera, raport hasil belajar siswa, surat pemberitahuan penerimaan BSM dari kepala sekolah atau madrasah. Yang kedua, melakukan proses pendaftaran. Siswa dapat mendaftar dengan membawa kartu keluarga sejahtera KS orang tuanya ke lembaga pendidikan terdekat. Jika tidak memiliki KS, orang tua dapat meminta surat keterangan tidak mampu dari kantor kelurahan atau kantor desa. Yang ketiga, pengajuan calon penerima. Setelah itu, sekolah atau madrasah akan mencatat data siswa adalah calon penerima Kartu Indonesia Pintar KIP untuk dikirim atau diusulkan ke Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama Kabupaten atau kota setempat. Yang keempat, pendaftaran Dapodik dan seleksi Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama Kabupaten kota mengirim data rekapitulasi pengajuan calon penerima KIP ke Kemendikbud atau Kemenak. Nantinya sekolah akan mendaftarkan calon peserta KIP ke aplikasi data pokok pendidikan Dapodik setelah sekolah yang berada dalam naungan Kemendikbud. Mungkin itu yang saya jelaskan adalah keunggulannya atau manfaat. Yang sekarang saya akan menjelaskan kekurangannya. Mungkin dari yang cara manfaat-manfaatnya itu penyalurannya kurang tepat. Biasanya ada orang-orang kaya yang mendapatkan atau salah sasaran. Biasanya orang-orang yang mampu itu menggunakan rumah tetangga atau rumah tetangganya buat difoto biar mendapatkan kartu KIP ini. Contohnya teman-teman saya ini orang-orang mampu tapi mendapat KIP. Jadi pemerintah harus teliti lagi untuk mensurvei atau meneliti agar KIP ini tidak salah atau tidak salah sasaran. Mungkin dari saudara Faisal ada yang ditanyakan mengenai KIP ini, manfaat dan kekurangannya. Nah, mungkin di sini saya ingin bertanya terkait kekurangannya ini kan tadi sudah dijelaskan ada kekurangan itu salah sasaran. Nah pertanyaannya itu kenapa bisa pemerintah ini salah sasaran, sedangkan bagi pendaftarnya atau calon penerimanya ini sudah mengajukan berkas ini, ada beberapa berkas yang menurut saya ini sudah menggambarkan
bahwa keluarganya menggambarkan identitas keluarga kita atau keekonomian di keluarga kita. Kenapa menurut Anda bisa salah sasaran? Ya mungkin biasanya kan surat keterangan tidak mampu itu yang diterbitkan oleh desa atau kantor desa. Nah di desa itu bebas, apalagi kalau kerabat atau teman dekat, bisa saja kepala desa itu memberikan dengan cuma-cuma. Bisa juga nyogok, bisa. Jadi bisa untuk contoh foto rumah bisa menggunakan foto rumah nenek kah, foto rumah tetangga kah. Lagian kan nggak semuanya disurvei. Jadi bisa saja diakal-akalin lah. Oh, berarti menurut Anda ini yang salah itu di bagian ini ke kepala desa atau kelurahan gitu ya? Ada, saya punya teman, dia nggak sekolah tapi dapat KIP. Nah itu dia dapat KIP-nya itu dari pusat. Jadi kepala desa tuh nggak tahu, atau desa tuh nggak tahu. Dia langsung dari pusat karena memang apa ya, ditunjuk langsung mungkin. Tapi dia nggak sekolah ya, jadi KIP-nya tuh nggak berguna. Cuma sia-sia aja dia dapat KIP itu. Nah, contohnya apa lagi, Sal? Oh, berarti kesimpulannya yang salah yang kami jelaskan itu berarti dari oknum-oknum yang memberikan surat keterangan tidak mampu. Sebenarnya yang harus introspeksi itu kita sendiri. Kita sudah mampu atau belum? Kalau kita merasa mampu kan nggak usah lah cari-cari beasiswa KIP, kecuali kita memang nggak mampu dan niat atau punya cita-cita berkuliah dan memperbaiki derajat orang tua dan kehidupan kita. Jadi kalau sudah mampu itu nggak usah lah, kasihan teman-teman yang nggak punya, lebih membutuhkan. Masa kita sudah mampu masih mau begitu? Oke, itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih saudara Faisal sudah membuat presentasi ini hidup. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.